Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Salut Tambun Gameplay. Di video kali ini saya akan membagikan cara memilih pemain bagus untuk posisi center midfielder di FIFA Mobile. Center midfielder atau CM yang bagus adalah pemain yang memiliki kemampuan bertahan dan kemampuan menyerang yang hampir sama. Untuk memilih atau membeli pemain di posisi ini diperlukan ketelitian agar pemain yang diambil itu tidak cuma jago menyerang saja atau hanya jago bertahan, tetapi perlu ada keseimbangan antara keduanya. Selain jago tembak atau jago umpan, juga harus jago tackle. Kalau teman-teman memilih CM yang hanya jago menyerang saja, mending pilih CAM saja. Atau mencari CM yang handal dalam bertahan, lebih baik beli pemain untuk posisi CDM saja. Selain kemampuan menyerang dan bertahan yang hampir sama, masih ada dua kriteria yang harus diperhitungkan dalam memilih pemain untuk posisi center midfielder ini. Yang pertama, visi yang tinggi. Kemudian kedua, memiliki satu di antara tiga ciri khas. Ciri khas itu adalah pemain solid, kemudian pemain tim, dan keterampilan. Apalagi jika CM yang dipilih memiliki dua ciri khas tersebut atau ketiganya dimiliki, itu lebih bagus lagi. Berikut beberapa pemain yang saya rekomendasikan bisa dijadikan sebagai center midfielder yang bagus untuk tim. Kita mulai dari pemain overall 107. Center midfielder yang bagus adalah pemain yang memiliki atribut visi bernilai di atas 150 atau dari 150 ke atas. Untuk pemain overall 107, saya rekomendasikan Mateo Kovacic dari Kroasia, program UCL 23. Bisa kita lihat di sini dari kemampuan menyerang dan kemampuan bertahannya 111 dan 108 hanya beda 3 digit, dan atribut untuk visinya itu bernilai 150 serta ciri khas yang dimiliki adalah keterampilan plus playmaker. Dari pemain overall 108 sepertinya tidak ada pemain yang bisa saya rekomendasikan karena 12 center midfielder yang ada di overall 108 dari berbagai program itu tidak ada yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan di atas. Sementara untuk overall 109 saya rekomendasikan Bruno Guimaraes, pemain yang memiliki kemampuan bertahan 120 dan kemampuan menyerang 114, memiliki visi 153. Ini pemain dari program TOTS 23 ya. Mempunyai 4 ciri khas diantaranya keterampilan, kemudian pengumpan jauh, playmaker, dan tembakan sisi luar kaki. Pemain di overall 110 untuk posisi center midfielder yang saya rekomendasikan adalah Jude Bellingham. Kemampuan bertahan dan kemampuan menyerangnya 120/121. Memiliki visi 150, pemain dari program TOTY 23. Ini pemain bagus loh di center midfielder, banyak tim yang menggunakan pemain ini. Dari overall 111 saya rekomendasikan dua orang, yakni Bastian Schweinsteiger dan Pedri. Untuk Bastian Schweinsteiger memiliki daya serang dan defensif yang masing-masing 127, kemudian visinya di angka 150. 4 ciri khas yakni pengumpan jauh, pengambil tembakan jauh, playmaker, dan salah satu kriteria tadi, pemain tim. Sementara untuk Pedri atau Pedro Gonzalez dengan kemampuan menyerang 113 dan kemampuan bertahan 110, memiliki visi juga 150. Memiliki 2 di antara 3 ciri khas sebagai kriteria center midfielder terbaik, yaitu pemain solid dan keterampilan. Di overall 112 kembali ada nama Jude Bellingham. Shooting dan defensif 125/123, lalu visinya itu mencapai 158. Untuk ciri khasnya dari kriteria tadi adalah kepemimpinan, kemudian plus berani menekel. Pemain kedua yang saya rekomendasikan di overall 112 adalah Steven Effenberg. Dengan 130 kemampuan shooting dan 125 kemampuan defensif. Untuk visinya sendiri 150 sangat tinggi bagi seorang pemain dari program Icon. Dengan memiliki 3 ciri khas yakni pemain solid, berani menekel, dan pengumpan jauh. Kalau untuk pemain overall 113 cuma ada 2 nama yakni Xavi Hernandez dan Leon Goretzka. Kedua pemain ini tidak memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, tetapi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan keduanya, silakan berikan penilaian sendiri, apakah penampilannya memuaskan atau gimana. Dan sepertinya untuk overall 113 ini sudah menjadi overall tertinggi bagi seorang center midfielder di FIFA Mobile sampai saat ini. Itu saja video yang bisa saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Salam dari Salut Tambun Gameplay.